pertama saya merasakan badan gak enak, gak seperti biasa. Saya menopause udah 5 tahun, tapi perut semua rasanya mules, terus keluar seperti ada flek keputihan. Nah, saya dibawa anak saya ke dokter kandungan. Di sana saya di-over lagi supaya dideteksi ini apa sebenarnya. Lantas di biopsi saya ternyata kanker cervix udah stadium 4. Iya. Jadi saya terus berobat dengan dokter yang mendeteksi saya. Saya disuruh radiasi sebanyak 25 kali, radiasi luar dan radiasi dalam 3 kali. Setelah habis radiasi, saya juga merasa kurang sehat badan, itu diare selama 1 bulan, diare, nggak bisa makan apa-apa, terus lambungnya terus kembung setiap hari, nggak ada kita rasakan nggak kembung. Temu bukan teman, jadi seperti ya mungkin malaikat penyelamat juga. Terus ngomong sama saya, "Bu, ibu mau kemana? Saya udah habis ini berobat, Bu. Kenapa? Saya kanker saya. Ini aja, Bu, saya kasih alamat, kasih nomor telepon," dia bilang gitu kan. "Kemana, Bu?" "Ke Serpong," dia bilang gitu. "Oh, ke Serpong, di mana?" Jadi dikasih alamat Jalan Sukulir 1 nomor 13. Nah, hari itu juga saya suruh anak saya kontrol di sana benar apa enggak kan. Saya lupa minta nama dan nomor telepon ibu yang mengasih saya alamat. Dokter Paulus itu. Sampai sekarang saya juga nyesel, ya Allah, dia kayaknya penyelamat kita ngasih ini kan jalan ke sana. Nah, setelah saya berobat di Dokter Paulus sebulan, 2 bulan, 6 bulan lamanya baru merasakan ada rasa sehat, makan udah bisa, terus udah nggak begitu lagi diare, nggak 1 hari bisa 30 kali, sampai badan saya 70 turun menjadi 53. Setelah itu mulai naik. Nah, sekarang badan saya 61. Dokter Paulus bilang begini, kan dia udah baca, udah diradiasi, udah apa segala. Terus dia bilang, "Dok, ini perlu Pap smear nggak?" Kata Dokter Paulus, sebenarnya nggak perlu. Soalnya dia kasih tahu gini, seperti makanan dihubungi sama semut katanya banyak. Kalau misalnya semut itu sedang asik, kita ganggu, dia akan menyebar kemana-mana. Begitu juga kanker ini, kalau kita selalu utik-utik, dia akan menyebar kemana-mana. Itu nasihat Dokter Paulus. Yang penting katanya ibu perasaannya dikasih senang, kalau bisa nyanyi tenang gitu katanya, jangan dipikirkan ke sana. Terus kan sampai, "Dok, katanya CK ini kan cuma menunggu kematian." Soalnya saya udah divonis 1 tahun umurnya. Maka Dokter Paulus kemarin kaget banget gitu kan ya. Jangan katakan katanya yang punya penyakit, bayi di dalam kandungan aja menunggu kematian gitu aja. Jadi kita kan rasanya senang gitu ya. Jadi bukan karena kita penyakit ini aja menunggu kematian gitu. Semua, Bu, jangan dipikirkan sampai ke situ. Bahwa senang aja dibilang. Kalau bisa terapi, bisa nyanyi ya nyanyi, bisa nari ya nari gitu Dokter Paulus. Bahwa senang aja dia bilang itu. Penyakit itu jangan dipikirkan. Pantangannya seperti di Dokter Paulus ini, pantangannya nggak boleh makan buah muslimah, tidak boleh makan daging, jenis daging ayam kayak apa kayak gitu, tapi ikan boleh, tapi ikan yang tidak banyak lemaknya gitu. Ya, saya kan anak saya ada 8, 4 laki 4 perempuan. Jadi saya selalu cerita dengan anak-anak, gimana ya Bu, kalau misalnya ibu tinggal kalian, ya ibu kan kata dokter divonis udah stadium 4, tinggal tahun lagi. Ibu jangan dipikirin itu, kata anak-anak saya.
Allah yang punya kuasa. Allah yang menentukan kapan kita mati, kapan kita lahir, kapan kita anak-anak kasih seperti itu kan. Yang penting ibu yakin bahwa ibu sembuh. Jadi kekuatan anak-anak lah yang masih support kita kan. Nah, kita istilahnya terutama kita harus benar-benar yakin dengan kemana kita berobat. Kita harus yakin, terutama itu satu. Dan kita harus rutin makan obat yang telah diberikan di mana kita berobat. Terus pantangannya kita harus taati. Itu yang utama itu. Yang utama kita harus ini dah, pikiran harus dikasih tenang, jangan dipikirkan ke penyakit kita itu. Cukup sekian sharing dari saya. Semoga yang menderita seperti penyakit yang saya rasakan dapat sebagai motivasi bagi mereka. Terima kasih.